Seperti yang kita tahu, di generasi sebelumnya, Pixel 3 XL lebih menonjolkan Infinity U display dan dual kamera di depan. Tapi di generasi selanjutnya malah single kamera dan 4 melengkung di sisi layarnya. Kayak kesannya downgrade ya. Tapi jangan salah, di generasi selanjutnya mendapatkan julukan layar ponsel terbaik di tahun 2019. Kira-kira di tahun 2022 ini masih cukup worth it nggak ya? Hi, I'm Jeff, what's going on everybody? And this Pixel 4 XL review. Ini adalah unit Pixel 4 XL versi USA dan kamera bisa disilent. Kupasang kartu live on bisa dan cukup lancar. Oke, kali ini aku akan bahas masalah software dahulu karena hal yang membuat aku terkesan adalah softwarenya. Pixel 4 XL diberkati dengan sistem Android 13 dengan penambahan fitur yang cukup signifikan, terutama penambahan warna wallpaper yang cukup komplit dan tampilan home screen makin kece. Satu panel swipe up screen dan panel back swipe ke kiri. Sekaligus navigasi sistem bisa diatur sesuka hati dalam setting pilih yang gestur atau 3 tombol. Untuk masalah desain cukup keren dan kece, apalagi ada panel shutter on off berwarna orange dan volume bagian sisi kanan. Panel frame menyatu dari keempat sisi berwarna black, tapi ini lebih ke condong hitam flat kayaknya. Untuk bagian bawah lubang charger Type-C dan aku kira ini speaker ada 3 loh guys. Nyatanya hanya sisi kanan dan atas depan. Untuk sisi kiri hanya mikrofon. Displaynya sendiri beresolusi 1440 x 3040 pixel POLED dengan rasio 19:9 dan kerapatan 537 ppi. Banyak yang beredar informasi bahwa display Pixel 4 XL ini terbaik loh di tahun 2019. Ditambah lagi Pixel 4 XL sudah didukung refresh rate 90 Hz. Scroll menu lancar banget, lebih smooth jika dibandingkan dengan smartphone pada umumnya yang hanya mendukung refresh rate 60 Hz. Nonton movie bakal betah banget nih. Untuk chipsetnya didukung dengan Snapdragon Octa-Core 855 6GB RAM dan 64GB ROM sekaligus Adreno 640. Kurasa masih cukup mumpuni untuk game maupun multitasking. Bahkan ku tes skor Antutu memperoleh skor kisaran 490 ribuan. Menurutku angka segini termasuk yang cukup besar. Ya memang sih bukan yang terlalu besar, tapi kalau dilihat dari harga yang diberikan, aku rasa masih sangat cukup worth it untuk multitasking. Game Mobile Legends dengan settingan rata kanan masih cukup oke dan memang backdoor cukup panas menyentuh angka 45 derajat Celcius. Terkadang frame sedikit terjadi setelah 10 menit permainan.
Untuk CODM juga sama, masih cukup lancar dengan settingan rata kanan. Tapi tetap yang kurasakan ketika bermain game agak lama, sedikit lag mulai muncul, ditambah lagi backdoor mulai terasa cukup panas. Baterai di Pixel 4 XL ini cukup besar dengan kapasitas 3700 mAh. Ditambah lagi dengan adanya fitur penghemat baterai, baterai bisa menjadi dioptimalkan sebaik mungkin. Untuk sehari-hari no game, kamera, YouTube, dan sosmed mampu menyentuh di SOT sekitar 5 jaman, sisa 5%. Sedangkan untuk game berat Mobile Legends, CODM, YouTube, dan sosmed dari baterai penuh sampai tersisa 5%, SOT menunjukkan sekitar 3 jam 49 menit. Dan itu semua full menggunakan Wi-Fi. Sangat disayangkan sekali, Pixel 4 XL ini tidak disertakan penyimpanan eksternal berupa microSD. Aku rasa penyimpanan yang hanya 64GB atau 128GB kurasa di tahun 2022 ini kurang banget. Apalagi kalau kalian penyuka movie maupun foto sekaligus dokumen, pasti butuh penyimpanan ekstra. Sedangkan speaker untuk Pixel 4 XL ini sudah stereo di depan dan satu lagi di bawah bagian kanan. Suaranya buset, premium banget, terkesan bukan speaker murahan, nyaman banget kalau dengerin musik tanpa headset. Untuk mode keamanan hanya Face Unlock, sedangkan untuk fingerprint scanner tidak disertakan. Yang kutes cukup cepat dan responsif. Nah, ini yang paling spesial, kameranya. Pixel 4 XL diberkati dengan kamera 12,2 megapiksel untuk kamera wide, sedangkan 16 megapiksel untuk telefoto sebesar 2 kali optical zoom, plus 2 LED flash yang cukup terang. Hasil foto cukup bagus dan detail untuk mode normal, baik yang wide maupun telefoto. Kondisi night masih bisa meminimalisir noise yang ada. Brightness dan saturasi cukup lumayan, apalagi memfoto objek yang cukup terang, seperti lampu bayangan, seperti flare, masih bisa diminimalisir.
Apalagi mode night mode-nya, gila, buset, gue terkesan bro. Jika dibandingkan dengan 3XL, kayaknya bagus ini. Salut nih, hasil foto bisa langsung di-up di sosial media, gak perlu edit. Tapi memang sih, hasilnya terkesan enggak natural, pengaturan warna dan brightness seperti di-up seoptimal mungkin. Untuk siang hari juga lumayan hasilnya, cukup memuaskan, sedangkan mode bokeh ajib banget. Blurnya cukup rapi dan konsisten. Oke, ini adalah tes kamera video Full HD dari Pixel 4 XL. Dari mic langsung dari HP. Untuk kualitasnya cukup stabil ya, di Full HD 30 fps. Dan coba kita zoom 2 kali. Oke, masih cukup lumayan ya. Oke, sekian, terima kasih. Dan ini adalah tes Full HD 60 fps Pixel 4 XL. Sambil jalan ya. Oke, cukup stabil dengan mode stabilizer standar. Oke, sekarang agak lebih cepat jalannya. Cukup lumayan ya guys. Oke, bisa kalian lihat sendiri dan nilai sendiri. Sekarang di 2 optical zoom. Lumayan. Oke, terima kasih. Oke, dan ini adalah 4K 30 fps dari Pixel 4 XL. Mic langsung HP ya. Ini sambil jalan. Wow, lumayan guys. Memang ajib nih Pixel. Oke, kita coba 2 kali optical zoom. Memang agak sedikit goyang ya, tapi masih cukup oke lah. Oke, bisa kalian lihat sendiri dan nilai sendiri. Terima kasih. Untuk harga dari Pixel 4 XL ini bermacam-macam, rentang 3,3 sampai 3,5 jutaan, tergantung kelengkapan dan kondisi smartphone. Ditambah lagi varian warna dan memori internal yang berbeda, akan beda pula harganya. Kalau gak salah untuk warna just black paling terjangkau. Intinya, ini smartphone Google Pixel 4 XL selama pemakaian berhasil membuat aku terkesan, terutama Android 13 dan pengaturan home screen yang cukup mengasihkan. Desainnya cukup keren, apalagi backdoor sekarang lebih flat dan peletakan modul kamera di sisi kiri. Displaynya memang belum 4K, tapi buset, tajam dan colorful banget, bikin nyaman dan betah di mata. Untuk performance dengan chipset Snapdragon 855, 6GB RAM dan Adreno 640, aku rasa untuk tahun 2022 masih worth it banget. Memang sih untuk game terutama Mobile Legends dengan settingan rata kanan rentang waktu tertentu agak sedikit patah-patah. Speaker wow, mengesankan dan nampak premium suara yang dihasilkan. Sangat disayangkan sekali untuk penyimpanan eksternal tidak tersedia. Kameranya buju buset, terutama mode night, ajib banget pokoknya. Cocok banget bagi yang males edit-edit, hasil videonya pun juga gak kalah, apalagi perekaman mode 4K. Hasilnya cukup terang dan detail. Terima kasih banget yang udah menonton video ini mengenai Pixel 4 XL review. Intinya hal utama yang membuat aku terkesan dengan ini Pixel 4 XL adalah sistem Android-nya dan kameranya. Di harga 3-4 jutaan tergantung kelengkapan dan kondisi, udah mendapatkan sistem Android 13 dan kameranya ajib banget, terutama di night mode-nya yang cukup keren. Bagi kalian yang suka sosmed, entah itu Facebook, Instagram, atau Twitter, cocok banget nih, tinggal jepret dan upload, gak perlu edit-edit. Ya, kalau untuk ketajaman display, performance, dan desain, 11-12 lah kayak brand sebelah.
Dan di harga rentang antara 3-4 jutaan di tahun 2022 ini, menurutku masih worth it banget nih Pixel 4 XL. And so, thank you.